Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita. Di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Selamat siang semuanya teman-teman Bible Study kita, apa kabar? Happy weekend. Happy weekend Ibu Ratna, happy weekend Pak Ludiman dari Medan, happy weekend Jayadi dari Medan juga Horas. Untuk teman-teman yang lain dari Jambi, dari Palembang, dari Depok, dari Brebes, dari Banyuwangi, dari Sorong dan Jayapura. Thank you so much juga untuk teman-teman dari Amerika, dari Hong Kong, dari Meksiko, dari Sydney. Saya mengucapkan terima kasih untuk sudah bergabung. Mari kita persiapkan diri kita so we can really praktekkan untuk otot emosi kita menjadi kuat melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang kita mesti ciptakan sebagai pengikut Kristus. Kita mau jadi pengikutnya Kristus yang betul-betul menyenangkan hati Allah Bapa, hidup menyenangkan Tuhan. Itu tujuan dari kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya percaya Anda banyak kesaksian setelah hari Kamis yang lalu. Anda mendapat gambaran bagaimana Yohanes 15 dihidupi, bagaimana menjadi gembala dan menjadi domba, hubungannya bagaimana. Itu semua tergantung hubungan gembala dengan Tuhannya. Dan yang akan ditiru oleh dombanya dengan Tuhannya. Karena domba itu mendengar suara gembalanya. Dan gembala memiliki domba-dombanya. Dan dombanya mendengar suaranya dan gembalanya mengenal namanya. So, kehidupan dan hubungan yang intertwining ini sebagai pengikut Kristus ini mutlak. Oke, kita nggak bisa jadi pengunjung gereja dan hidup dari seminggu sekali mendengarkan kerohanian orang lain, kerohanian gembalamu. Makanya gembala itu sebetulnya sibuknya bukan di hari Minggu, sibuknya itu di hari biasa. Oke, karena macam-macam dombanya. Dombanya banyak yang karena kurang kepandaian itu, dan Tuhan pilih kita sebagai orang yang kurang kepandaian supaya betul-betul karena kasih sayang gembalanya nempel sama gembalanya, sehingga nafas gembalanya dan nafas dombanya bisa saling dikenal dan saling mengenal karena deketnya. Domba itu deket banget. Kalau Anda nonton di YouTube video-video mengenai gembala dan domba, Anda lihat bagaimana kalau itu domba yang ditolak, domba yang malang ya, itu dibawa ke rumahnya dari gembala yang memiliki peternakannya dan betul-betul disusuin pakai botol susu pada 7 kali per hari, bangun jam 3 pagi, bangun jam 5 pagi, itu gembala manusianya. Jadi pemeliharaannya make sure itu baby domba itu tidak tertolak, tidak mendapat sampai kekurangan kasih sayang, bisa mati. So, mari kita jadi domba yang betul-betul menyadarkan diri bahwa aku tanpa kasih Allah tak bisa hidup. Kita mulai ya pelajaran ini dengan doa dan pujian penyembahan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami hirup hadirat-Mu. Kau Tuhan yang gembala yang baik. Dan hari ini kami masuk ke hadirat-Mu, menikmati Engkau, dan Kau menikmati kami, sehingga kita bisa mengalami persatuan, persekutuan kasih antara Yesus gembala yang baik dengan kita domba-dombanya. Dalam hadirat-Nya kita akan menikmati pengenalan karakter Allah. Kita akan menghormati Dia. Kita akan memuji, menyanyi, dan mengucap syukur. Kita akan persembahkan pujian. Semua karena hadirat-Nya. Itu kehidupan kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh, the glory of your presence.
presence. Terima kasih untuk nafas-Mu yang menghembus khusus buat umat-Mu. Terima kasih sudah bernapas bagi kami. Terima kasih untuk memenuhi kami, memeluk kami. Sehingga kami penuh dengan hadirat-Mu yang memampukan kami untuk percaya pada-Mu dan memuji nama-Mu dan persembahkan lagu di hadirat-Mu. Thank you Lord Jesus untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, kita akan membahas the breath prayer. Semua ini breath prayer ini timbul karena semata-mata God so love us. Buktinya kita disebut bait Allah. Oke, 1 Korintus 3, 1 Korintus 6, ayat 19-20. Tidakkah kau tahu kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam? So, dengan kita tahu kita adalah bait Allah, Allah berdiam, berarti napasnya kita napas Allah. Because the Holy Spirit yang tinggal di dalam kita, right? Nah, untuk Anda semua yang baru bergabung, saya mau kasih tahu pada Anda, breath prayer itu adalah gerakan untuk berkesinambungan yang tak putus-putusnya, yang kontinum dengan nafas Allah yang adalah Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Rahasia kebangkitan Yesus Kristus dari mati yang kita baru rayakan di minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari yang membuat kekristenan sah. Karena kalau Yesus gak hidup, iman kita percuma dong. Tapi karena dia hidup, iman kita akan Tuhan yang hidup itu betul-betul ada. So, di 1 Korintus 3 ayat dijelaskan bahwa, let me check where is it. Di 1 Korintus 3 bahwa 1 Korintus 6 ya. Ayat 19-20, atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, roh Allah itu napas Allah. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia berkata, kepadamu kuserahkan rohku, itu Roh Kudus. Dan waktu Yesus bangkit dari mati, itu Roh Kudus yang keluarin dia dari dunia orang mati. Kemudian membuktikan dia hidup 40 hari lamanya, itu Roh Kudus yang menyertai dia. Karena Kisah Rasul pasal 1 jelas sekali bahwa Yesus oleh Roh Kudus mengajar firman-Nya. Jadi tanpa Roh Kudus dia gak bisa bikin apa-apa sebagai manusia ya. Nah, kemudian dia Yohanes 20-22 dia hembuskan napasnya, yaitu Roh Kudusnya. Kalau dia hembuskan, kita inhale dong, kita hirup udara itu dan hembus, buang kotoran, hirup yang benar, yang bersih. Benny Hinn berkata, doa is breathing God's presence, menghirup, bernapas hadirat Allah. Nah, saya mau bagikan pada Anda semua bahwa aktivitas fisik breath prayer, di mana kita tarik napas dari diafram, kita tahan di perutnya, lock. Dalam hitungan 5 kita tenang sampai mendapat ketenangan di dalam Yesus dan istirahat di kasih-Nya. Oke, sampai Anda tenang. Ketenangannya bukan di ruangan lagi, sekarang di dalam Anda. Kemudian Anda hembuskan keluar yang bukan dari Yesus. Hirup lagi hadirat itu. Tindakan tarik napas secara fisik itu sama aja kayak kita angkat tangan memuji Tuhan. Haleluya, angkat tangan, tepuk tangan, itu semua gerakan fisik apa yang terjadi di dalam. Jadi waktu kita menghirup hadirat Allah, ya kita tarik napas benar-benar secara fisik. Oke, sama kayak kita menyanyi, memuja, menyembah Tuhan, air mata mengalir, tangan terbuka, meninggikan Tuhan, tangan kita ditinggikan, meninggikan Yesus. Oke, ada gerakan fisik. Sama aja, nothing is different. Oke, nah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam, kita ekspresikan keluar secara fisik. Saya juga mau jelaskan bahwa doa bernapas, berfokuskan pikiran kita pada Yesus sambil menghirup hadirat-Nya.
Sebab kita berdiam di hadapan Tuhan, Mazmur 37 ayat 7a. Itu ternyata gerakan ini juga dilakukan oleh banyak kepercayaan lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ditemui oleh Peter Scazzero dan saya ajarin. No, ini sudah aktivitas yang udah dilakukan ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Nothing is new. Cuman bedanya kalau kepercayaan lain bisa kosongkan dirimu. Nanti biar dimasukin yang saya nggak tahu siapa. Tapi kalau kita fokus di hadirat Tuhan dan pikiran dipusatkan ke Yesus Kristus Tuhan kita dari Nazaret, tidak ada fokus lain, tidak ke barang, tidak ke orang. Yesus Kristus fokus kita. Dan kita masuk hadiratnya karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibeli nyawanya dan dosa kita sudah dihapus. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi karena darah anak domba Allah yang tak bercacat, tak bernoda, tak ada kerut dan tidak ada DNA dosa sama sekali. Walaupun dicobai tidak pernah mau berdosa sehingga dia persembahkan korban sempurna satu kali dan selama-lamanya. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa karena dia terima hidup kekal, yaitu nyawanya, yaitu Roh Allah. Nah, karena eksistensi kita tergantung daripada tersedianya Roh Allah dalam kita. Oleh sebab itu persekutuan dekat, intim, kontinum, berkesinambungan dengan Roh Kudus itu tidak bisa ditawar. Anda hanya bisa hidup kalau Anda ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalau enggak bisa sama sekali, Dan firman Allah sudah mengatakan bahwa di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. So kita mesti tetap ada di dalam Yesus. Dan Yesus tetap dalam kita. Nah, maka kita akan bisa berbuah kebenaran, berbuah pertobatan akibat hubungan sama Tuhan ini. Bukan berbuah kejahatan lagi. Oke. So, kenapa kok kita memakai breath prayer? Karena sebagai pengikut Kristus kita mengikuti Yesus. Oke, kita bagikan di Matius 6 ayat 7. Coba kita buka sebentar, Matius 6 ayat 7. Oke, Matius 6 ayat yang ke-7. Tetapi jika engkau berdoa, saya baca dari ayat 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ini namanya solitary place atau solitude. Dan berdoalah kepada Bapamu. Jadi nomor satu, kalau Anda make sure mau doa ke Bapa, mau minta shopping list, Anda make sure Anda di hadapan hadirat Dia. So Anda breathe in, menghirup hadirat Allah. Berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Allah Bapa tuh temannya tenang, berdiam, teduh. Karena dia sukanya sendirian bersembunyi. Nah, hanya mau berdua dengan Anda. Ada waktu dia hadir bersama-sama, ada waktu dia hadir sendiri dengan Anda dan saya. Maka kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu secara terbuka kalau bahasa Inggrisnya. Ini kalau tenang di sini tersembunyi ini namanya tranquility, ketenangan, keteduhan. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka menyangka karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Banyak kata-kata kita gak menikmati hadirat Tuhan karena kita keluarin napas terus. Jadi jangan kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi kalau kebutuhan materi eksternal gak usah dikasih tahu, Allah Bapa tahu. Karena kan dia tinggal di badan kita. 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi badannya, rumahnya itu butuh apa yang tahu yang punya rumah. So jangan banyak ngomong tapi banyak menghirup supaya Anda bisa menikmati hadirat Allah. Amin. Nah, Anda tidak diajarkan banyak ngomong bertele-tele, tapinya sebetulnya untuk datang berdoa seperti Daud itu dia melakukan doa ratapan atau dia diam menikmati hadiratnya sehingga jiwanya puas, sehingga Yesus menjadi dia punya bagian hidupnya. Kalau bahasa Inggrisnya Mazmur 119 ayat 57, you are my portion. Kau bagian yang bikin eksistensi itu engkau sebetulnya. Itu berarti Yesus sama Daud jadi satu.
Oke. Jadi pada waktu Anda sedang mengulang-ulangin firman, itu lain sama bertele-tele ya. Anda nggak bisa mengulang-ulang firman untuk merenungkan pagi, siang, dan malam, merenungkan berulang-ulang kali sampai itu firman berbicara kepada Anda. Tujuannya untuk mendengar suara Tuhan melalui ayat yang diulang-ulang. Oke, tapi bukan cerita-cerita dan minta daftar shopping, bukan seperti itu. Jadi untuk Anda yang melakukan breath prayer dan Anda tahu punya teman-teman yang belum menjadi pengikut Kristus sudah melakukan, jangan bingung. Kalau mereka melakukan kepada siapa kita nggak tahu. Kalau kita jelas spesifik kepada Yesus Kristus dan di hadiratnya saja kita ada, sebab kita mempunyai hak untuk melakukan breath prayer. Karena 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 16, kita rumahnya Roh Kudus. Jadi kehidupan rumah ini tergantung nyawanya yang hidup di dalam rumah itu. Jadi rumah kalau ditinggal kosong terus lama-lama lumutan, menjadi rapuh ya, menjadi jelek kalau rumah ditinggal nggak dipelihara, ya kan? Dalamnya bahkan gedungnya loh, bukan saja tanaman jadi liar. Jadi untuk kita tarik napas, buang napas sebagai bait Allah, itu seperti kita bersekutu intim dan berdoa dan bersekutu intim dengan Allah, so one ya, karena tubuh dan Roh Kudus itu satu. Nah, di kitab Mazmur saya ada buku mengenai doa dalam hadirat Allah dengan melalui Mazmur. Anda diajarkan pemazmur semuanya, baik Musa, Asaf, Bani Korah, itu Bani Lewi, maupun Daud. Mereka semua mengajarkan yang namanya duduk dengan tenang, dengan muka tersungkur di kaki Tuhan, atau berlutut, atau berdiri, atau mengangkat tangan, atau berseru dengan sukacita, atau meratap nangis dengan keras, atau berjalan, atau menari, atau sambil kalau saya tambahkan nyetir mobil di jalur yang paling lambat. Ini adalah postur-postur yang ada di Alkitab yang dimodelkan oleh Daniel, Daud, oke, dan of course Daud itu di dalam pemazmur dia modelin semuanya. Jadi seperti muridnya Yesus, kita pun mendapat peluang besar sekali untuk setiap hari udah pasti bisa berdoa karena setiap hari kita bernapas. Nah, jadi doa bernapas ini doa yang purposeful, bukan doa yang sembarangan. Kita lihat ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kebanyakan saya khotbah mengenai Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Nah, yang saya nggak ngerti, saya abaikan selama ini adalah ayat 1-nya. Jadi ayat 2-nya itu nggak bisa kita hidupin sampai ayat 1 kita hidupi. Jadi di ayat 1 persembahan yang benar perikopnya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kalau bahasa King James-nya I beseech you. Kalau bahasa sehari-hari Inggrisnya I beg of you. Aduh, aku mohon banget deh, kata Paulus. Aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi ini hal yang serius yang dia ngomong. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, offer your body, sebagai persembahan yang hidup, a living sacrifice, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. It's your day-to-day service to God, worship to God. Jadi nomor 1 yang Tuhan minta badan dulu, tubuh. Jadi kalau angkat tangan, tarik napas, is no issue. Karena pasti badan akan ekspresikan apa yang Roh Kudus lakukan di dalam batin Anda. So tubuh Anda diserahkan, dibawa ke Tuhan, tanpa handphone, tanpa dompet. Bawa tubuhmu ke hadapan Allah itu, persembahkan sebagai korban yang persembahan yang hidup, yang kudus, dan itu satu-satunya yang berkenan pada Allah. Let's please the Lord. Baru di ayat 2, karena tubuhnya udah dipersembahkan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Baru pikirannya, tubuhnya, perasaannya, kehendaknya tidak serupa dengan dunia. Nggak dipakai untuk hal-hal yang duniawi. Tapi you create a new habit. Anda menciptakan habit yang baru. Jadi suksesnya orang per tahun itu tergantung berapa persen habit baru yang alkitabiah, yang sesuai Yesus punya habit waktu jadi manusia sempurna, menjadi habit kita. Akibatnya habit yang buruk hilang. Sedalam, seporsi,
sepadan ya dengan yang baru yang masuk, yang lama nilainya segitu bobotnya ya keluar. Jadi buku Atomic Habit is a very important book for you. Ini anak Tuhan yang bikin ya. Jadi ini bukan sembarangan buku. Ini buku yang menyemangati kita untuk berubah. Karena banyak dari kita yang merasa perubahan itu seperti musuh berat. Kayak Mike Todd berkata, awalnya suatu perubahan diawali dengan disiplin. Dan disiplin itu akan berat. Akan menyiksa, akan jadi kayak musuhmu. Tapi there is no other way untuk memulai sesuatu yang berbeda, yang baru. Dan Anda mesti menerapkan kedisiplinan untuk perubahan itu. Kayak berubah dulu dari, kayak James Clear berkata, berubah kalau dulu minumnya 1 botol air minum. Coba minum 1 gelas dulu. Tapi dibagi 4 kali minumnya. Daripada sekaligus 1 botol, gluk gitu loh. Minum 1 gelas dulu, begitu bangun tidur. Berdoa dulu, tarik napas sesudah itu. Kemudian masuk kepada day by day, renungkan firman, apa Tuhan bicara pada Anda. Latih panca inderanya supaya lebih sensitif. Karena dunia dan berita dunia sudah mendesensitifikasi pendengaran rohani kita. Kemudian makan sarapan pagi mungkin bersama keluarga atau mungkin sendiri sambil merenungkan, mendengarkan firman audible, nggak apa-apa. Tapi this change, rutinitas ini diciptakan yang baru. Jadi jangan dadak-dadakan tanpa planning, nanti jadi enemy perubahan itu. Actually perubahan itu berkat luar biasa, sahabatmu. Karena metanoia itu berubah artinya. Kata berubah itu dari bahasa Yunani metanoia atau bertobat atau transformasi. Ini semua tiga-tiganya berbicara mengenai change. Tapi sampai tubuh kita diserahkan ke Tuhan, Tuhan mau ngapain ya? Gak ada, dan kita pakai kekuatan sendiri berubah diri gak bisa. Saya berubah melalui EHS karena Tuhan. Bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, saya hanya bisa ngomong secara misterius, secara tersembunyi pada waktu saya berdiam di kakinya dia. So, di PowerPoint yang saya siapkan, kita dapat menghidupi breath prayer dari Alkitab sebagai cara berdoa yang paling dihargai sampai hari ini. Kenapa? Karena breath prayer itu menolong kita untuk dapat terus mempersembahkan hati kita kepada Allah, untuk mencintai Allah dan mencintai. Akibatnya karena kita terima cintanya Allah di dalam bait Allah ini, maka bait Allah ini akan keluarin cintanya Allah kepada sesama yang ada di keliling kita. Nah, breath prayer adalah praktek doa yang sangat sederhana untuk membuat agar ritme tarik dan hembuskan napas kita menjadi sebuah percakapan berkesinambungan, kayak ngobrol sama Tuhan gitu loh. Percakapan berkesinambungan yang kontinum dengan Allah sepanjang hari. Sepanjang hari, bukan sekali-kali. Kalau doa bernapas di Alkitab itu di mana? Well, kita akan praktek hari ini bahwa dengan praktek setiap hari sesering mungkin maka kita dapat ciptakan a new habit. Jadi keberhasilan orang berubah itu karena ciptakan habit. A new habit of practicing the presence of God throughout each day. Jadi kita bisa kalau mau berubah tuh mesti dipraktekkan tiap hari. Kalau 1% berubah per hari, 365 hari berapa persen? 36,5. Oke, kalau 36,5 kali kamu udah berhasil, kira-kira hubunganmu dengan Tuhan atau dengan pasangan Anda atau dengan keluarga Anda atau dengan tim komsel Anda, apakah semakin akrab? Semakin, karena Anda memang setiap hari duduk sengaja untuk diisi hadirat Tuhan kok. Anda hirup. Jadi seseorang dapat menjadi seorang leader. Karena leader itu influencer ya, orang yang memberi pengaruh. Jadi kalau saya bisa bikin pengaruh yang melebar ke seluruh Jawa, seluruh pulau, NTT, NTB, Papua, Sumatera Utara. Kalau saya bisa pengaruhi semua untuk melakukan breath prayer tanpa disuruh, hanya pengaruhi melalui peneladanan. Maka orang yang mengadakan pengaruh itu harusnya seorang berpengaruh jika bisa menciptakan perubahan kecil-kecil secara kontinum setiap harinya ke dirinya sendiri.
Jadi kalau mau change lifestyle itu dimulai dengan yang kelihatan sih ya pakaian ya. Kalau Anda di musim hujan sama musim kering, musim dingin, musim salju, musim gugur, musim salju, musim panas, tentu cara Anda berdandan juga berbeda. Oke, penampilan Anda juga berbeda karena menyesuaikan diri dengan lingkungannya. So doa pernapasan di dalam Alkitab kita itu doa sama dengan carang anggur yang tetap tinggal di pokok anggurnya. Oke, di Yohanes 15 ayat 1, 2, 4, dan 7. Yesus yang berfirman, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi pemilik lahannya tuh Bapak surgawi. Yesus pokoknya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Tapi ini di trim ya. Dan setiap ranting yang berbuah tambah dibersihkannya lagi. Dibersihkannya juga dipotong supaya ngumpul buahnya di situ. Supaya lebih banyak berbuah. Tuh, ilmu pertanian ada di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Saya tambahin kata tinggal ya. Tinggallah di dalam aku dan aku diam di dalam kamu. Artinya apa? Kesatuan yang begitu satu antara Tuhan Yesus dengan Anda. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur tuh, betul kan? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi breath prayer itu bukti nyata kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam tubuh ini. Kalau kita nggak melakukan breath prayer nggak bisa ingat. Oke, ingat Yesus berkata, aku pokok anggurnya loh. So barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bahasa tinggal kalau bahasa Inggrisnya whoever remain in me and you in me. Tetap di dalam satu sama lain. Jadi pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Garis bawah itu. Nah barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sebagai ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dilenyapkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa aja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. So tidak sulit untuk menerima jawaban doa kita. Kenapa? Kita satu bersama Roh Kristus dan Roh Kristus satu di dalam kita. So ini persyaratan yang penting sekali yang harus Anda miliki untuk Anda bisa menghidupi kehidupan yang betul-betul menyenangkan Tuhan dan akan mentransformasi batin Anda. Ingat ya, satu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ibadah yang sejati. Sehingga kalau Anda mesti ngalami ini, ngalami itu, Anda bisa bertanya, apakah kita ini jauh dari Tuhan ya? Apakah kita udah lama gak bersekutu sama Tuhan ya? So, saya mau bagikan di sini bahwa sekarang Anda mulai menghirup udara Tuhan sebagai sumber kehidupan Anda. Di mana tubuh Anda menjadi rumahnya Roh Kudus dan Roh Kudus menjadi penghuninya. Sehingga tanpa Roh Kudus gak mungkin bisa kita menjadi pengikut Kristus. Itu dicoret aja. Harus ada Roh Kudus. Gak bisa enggak. So, saya kutip dari kitab Yakobus ya. Seperti tubuh Anda tanpa darah mati. Demikian rohani kita tanpa hadirat Allah, ia mati. Ulangi lagi ya. Seperti tubuh Anda tanpa darah mati. Demikian rohani kita tanpa hadirat Allah mati. Nah, saya langsung ingat apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus 2 ayat 26. Bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau tanpa darah manusia mati, tanpa hadirat Allah bisa hidup kerohaniannya tidak akan bisa menyehatkan. Okay.
Nah, kita lihat ke Yakobus 2. Yakobus 2 ya. Apa gunanya kalian berkata kepadanya, selamat memakai pakaian yang hangat dan selamat makan, kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukannya untuk hidup. Ayat 17 Yakobus 2, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Oke. So di sini kita lihat bahwa iman jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu nggak ada gunanya. Alias bukan Kristen, nggak ada iman kok. Oke. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 13 pertanyaan saya dijawab oleh Alkitab sendiri. Kenapa kok tidak tetap tinggal di dalam Yesus dan menerima darah Yesus, maka dia tidak cocok untuk dan tidak ada gunanya. Begitu juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Nah, kita mau tahu iman itu apa sih sebetulnya? Pribadi atau apa? Iman datang, kata King James Bible atau NIV atau terjemahan lain. Coba kita baca Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka nggak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berkat baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So Anda bisa ngelihat siapa-siapa aja di keliling Anda yang Anda tahu masih oikos, masih belum mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Ayat 16, tapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Roma 10:17. Jadi iman timbul atau iman datang dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran, listen and pay attention, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul atau iman datang dari pendengaran, listen and pay attention, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Anda lihat di sini ya, iman itu datang setelah dengar firman Kristus. Artinya ini titik tolak Anda menjadi pengikut Kristus yang benar. Dari lahir baru, Anda terima roh baru, terus timbullah pendengaran setelah beberapa tahun. Somehow mungkin Anda kayaknya lupa siapa itu Alkitab, siapa itu Tuhan, apa itu Musa. Iman timbul dari pendengaran, by listening and paying attention. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saya mau bagikan kepada Anda, ada bedanya firman Tuhan Yesus dan firman Kristus. Kita lanjutin ya. Kristus Yesus adalah Tuhan yang masih hidup dan masih berbicara dan masih memberi perhatiannya pada setiap kita. So, Kristus Yesus adalah Tuhan yang masih hidup dan manusia berbicara dan masih memberi perhatian pada setiap kita. Jadi iman itu masih bicara sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini kepada setiap Anda. Pertanyaannya adalah, kapan Anda beri perhatian kepadanya dan mendengarkannya? Kapan Anda memberi perhatian, pay attention, kepada ketakutan itu, dan Anda mendengarkan sendiri? Kapan Anda beri perhatian kepada Tuhan dan mendengarkannya? Nah, kalau Anda mendengar, mesti dengar sendiri langsung. Karena Kristus itu bangkit dari mati. Kalau Yesus mati, bedanya Yesus sebagai manusia sempurna, mati di kayu salib. Tetapi pada waktu darah dan air dicurahkan dari sampingnya Yesus, itu rohnya tersedia bagi siapapun yang mencari. Kalau iman timbul dari mendengar suara Kristus, nah kita cek sekarang. Firman Kristus itu sama dengan firman-Nya Yesus ya? Jawabannya ya. Yang telah mati dan telah dibangkitkan. Betul. Yesus yang benar adalah Yesus yang datang, menderita, mati, dikuburkan, bangkit hari ketiga, dan dia kembali ke surga. Nah,
Karena itu sadar dan bertobatlah. Syaratnya untuk bisa tahu bahwa Tuhan itu hadir kembali ke bumi, Anda mesti sadar dan bertobat. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So Anda lihat di sini, firman Kristus adalah firmannya Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kalau Yesusnya masih belum mati, belum dibangkitkan, itu firman Yesus. Itu firman yang Yesus dengar langsung dari Bapaknya. Tapi kalau firman Kristus, ini firman yang langsung muncul dari Yesus yang mati dan dibangkitkan. Kristus artinya yang diurapi. Mesias. Kalau Yesus anak manusia. Okay? Makanya sebagai anak manusia dia hidup total. Mengandalkan Bapaknya. Dia nggak lihat Bapaknya ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain. Yohanes 5:19. Dia nggak dengar Bapaknya ngapa-ngapain. Dia nggak juga ngapa-ngapain. Pokoknya dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Kalau udah dengar kehendak Bapaknya, biar rakyatnya Petrus semua murid-muridnya ngoyo-ngoyo, ayo kamu ke sana. Banyaknya nungguin kamu untuk kesembuhan. Tetap yang dilakukan kehendak Bapaknya. Jadi kayak nggak hormati orang yang sudah percaya dia dan percaya dia pelaku mujizat, tapi dia nggak peduli. Aku datang untuk melakukan bisnis Bapakku. Jadi kehidupan kekristenan kalau mau berhasil jadi pengikut Kristus adalah kehidupan jago mendengar Tuhan. Kalau mau mendengar Tuhan dengan jago, Anda mesti jago beri perhatian. Karena tidak ada listening tanpa paying attention. Untuk bisa listen terus dan paying attention terus, karena pribadi yang ngomong ini hidup, dinamis, vibrant. Jadi kita juga mesti dinamis, vibrant, ngikutin dia. Untuk itu kita digambarkan sebagai carang dari pokok anggur. Nempel aja terus. Apalagi kita bait Allah tempat roh Allah berdiam. Correct? Jadi dan untuk bisa hidup seperti itu harus diawali dengan kesadaran, penginsafan, dan pertobatan. Sadar dan metanoia mau berubah. Perubahan pertama itu disiplin. Kayak Pastor Mike Todd berkata, bikin itu jadi disiplin. Jangan itu menjadi perubahan yang jadi musuhmu. Tetap terus sampai itu ke perubahan itu menjadi kegemaranmu, keinginanmu, kehendakmu. So turn discipline into desire. Baru itu menjadi habit. Okay? Karena ya kalau sudah punya habit, Anda udah gak usah mikir tuh otomatis aja. Kayak Anda biasa kalau udah selesai mandi, Anda ganti baju, tentu Anda siap-siap, Anda biasanya pakai baju dulu atau pakai kemeja dulu, pakai blouse dulu atau pakai rok dulu atau pakai celana panjang dulu. Itu udah habit itu. Nanti kalau Anda sudah ikut Tuhan melakukan kebiasaan baru, ciptakan kebiasaan baru, Anda bisa mulai bangun pagi tidak langsung cuci muka, tidak langsung Anda sikat gigi, mungkin Anda duduk dulu langsung ke Tuhan. That's a habit. Okay? Dan setelah itu Anda duduk di kaki Tuhan, tenang, renungkan firman dulu atau pasang puji-pujian, rekaman puji-pujian, ciptakan atmosfer surga di tempat Anda berada. Baru solitude, silence, stillness, 2 menit. Kemudian renungkan firman untuk dengar Tuhan ngomong apa melalui firman itu. That's Lectio Divina. Setelah itu baca renungan orang-orang yang sudah sukses hidup melalui apa yang kita praktekin. Kita lagi praktek, kita lagi trial error. Tapi ada renungan itu isinya orang-orang kudus, petinggi-petingginya Tuhan yang luar biasa, yang udah sukses dan terbukti. Bahkan tulis buku. Usianya 500 tahun, buku masih dibaca, masih dipraktekkan. Dan masih betul hasilnya. Hidup diisi bait Allah yang diisi hadirat Allah versus badan yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan semua barang branded tapi tidak ada Tuhan. So Anda tinggal diisi dagingmu atau diisi Roh Kudus. Gak ada orang yang kosong. Nah, awalnya dengan sadar Anda butuh Tuhan. Kedua, insaf dan berubah. Jangan stop di insaf, berubah habis itu. Oke? Nah, cara berubahnya gimana? Ikuti langkah Tuhan. Be a follower of Jesus. Dia ngapain? Kalau pagi langsung berdua sama Bapaknya, Markus 1 ayat 35. Oke. Siang hari juga pergi ke tempat sunyi, menyendiri di tengah keramaian orang. Nggak fokus ke makan dulu, tapi fokus ke Yesus dulu.
Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan, gak ada jalan lain. Kenapa dosa mesti dihapuskan? Supaya waktu-waktu kelegaan datang. Kalau bahasa Inggrisnya for the times of refreshing. Times of refreshing. Be in your presence. Nah, supaya hadirat kehidupan kebangkitan Yesus terus datang ke Anda. Kalau datang waktu-waktu kelegaan, Anda terima dong. Dan mengutus Yesus, anak manusia, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus Mesias. Kristus Mesias itu yang di surga sekarang. Karena sudah pakai tubuh yang dibangkitkan. Sampai kapan dia tetap di surga? Sampai pemulihan segala sesuatu melalui gerejanya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi banyak nabi-nabi udah menyatakan ini semua, tapi pada nggak ngalami dan nggak tahu. Iman mereka begitu solid supaya kita semua di zaman ini bisa ngalami apa yang mereka lihat. Nah, kita lihat di Yohanes 6 ayat 63. Kenapa kok prayer is so important? Ya. Yohanes 6 ayat 63, lihat ini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali gak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, saya prakteknya begini. Coba Anda taruh tangan Anda di depan mulut Anda. Saya sambil khotbah ya. Dan Anda cukup mengatakan nama Anda. Atau Anda kutip yang ada di layar ini. Anda kutip aja yang ada di layar ini. Okay. Christ is the resurrected Jesus. Tangan tetap di depan mulut ya. Christ is the resurrected Jesus. Rohlah yang memberi hidup. Jadi tanpa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari mati, kita nggak hidup loh. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Coba sekarang saya bertanya pada Anda. Anda tangannya tetap di depan mulut sambil ngomong aja. Nah, sambil ngomong sambil menjawab ya. Pada waktu Anda bicara, Anda taruh tangan di mulut Anda. Anda rasa apa? Gak mungkin saya tanya Anda, tangan Anda dengar apa. Tapi tangan Anda rasa apa? Banyak angin ya. Banyak udara yang terhembus-hembus. Jadi bisa ada udara keluar sampai kita bicara. Jadi gak mungkin bicara tanpa ada napas keluar kan. Betul dong, Yesus berkata perkataanku ada roh dan hidup. Roh kan napas dia. Sambil ngomong gitu. Tapi kapan kita menghembuskan napas? Waktu bernapas, waktu berbicara. Right? Rohlah yang memberi hidup. Roh Kudus. Daging kita nggak ada gunanya. Nggak bisa rohani. Kalau masih duniawi, masih daging, udah nggak bisa rohani. Karena daging nggak ada gunanya. Perkataan kata Yesus, perkataan yang kukatakan kepadamu. Ruah aku dah. Nafasku. Itu hidup nafasku. Napas yang membangkitkan, yang menghidupkan. Dan karena kan pada waktu dia menghembus napasnya, Yohanes 20:22, Anda bisa baca deh. Setelah dia hembuskan napasnya, dia berkata terimalah Roh Kudus. Cara memberi Roh Kudus dengan dia hembuskan napasnya. Terimalah Roh Kudus. Terima. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. So, itu napas hidup. Itu napas rohnya Yesus sampai punya kuasa berotoritas. Apa ngampuni? Enggak ngampuni itu namanya orang exercise authority loh. Otoritasnya dari Tuhan. Oke, ngampuni? Enggak ngampuni. Enggak. Ngampuni? Lepas. Kita lepas. Jadi kalau bumi lepaskan melakukan apa? Surga ngikut. Karena napasnya udah di kita, enggak ada di surga. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Yohanes 20:22, terima Roh Kudus. So sekarang saya mulai hirup hadirat Tuhan. Di udara ini isinya hadirat Tuhan, makanya dia maha hadir. Sekarang mulai hirup hadiratnya, Anda mulai hirup hadiratnya. Dimanapun Anda duduk sambil belajar bersama saya. Anda lagi hirup hadiratnya. Penuhi diri Anda setiap saat dengan nafasnya, hadiratnya, pribadinya. Berapa kali? Sehari minimum 3 kali datang ke hadiratnya.
Nah kalau sampai 3 kali ini karena Anda fokus dan Anda butuh waktu yang cukup untuk menikmati hadirat Tuhan, dan Anda sampai masuk ke dalam ketenangannya Tuhan, masuk ke dalam diri Anda, sampai dalamnya Anda tuh tenang sekali. Nah itu butuh waktu. Itu butuh fokus dan butuh tempat yang solitude. Of course itu 3 kali sehari. Tapi sebetulnya Anda semua bisa melakukan breath prayer sesering mungkin, sebanyak Anda bernapas. Makanya di dalam buku Sacred Rhythm, ritme irama kudus, itu ritme yang kudus, itu karena ritme itu menghirup hadirat Allah yang kudus. Jadi setiap kali Anda ngomong, kan berhenti sebentar dong, terus tarik napas kan. Nah, ingatkan dirimu, ini breath prayer loh. Aku sambil mau narik napas, aku mau hirup hadirat Allah. Nah, jadi sembari Anda diskusi, sembari Anda rapat, sembari Anda banyak kerjaan, Anda lagi hirup hadirat Tuhan. Jadi berapa sering dan berapa lama Anda mestinya melakukan breath prayer? Sesering mungkin. Apa itu sesering mungkin? Sebanyak Anda napas. Jadi badan kita tuh udah punya ritme otomatis loh. Kalau Anda tidur atau Anda ketiduran, tetap napas. Nggak berhenti napas, mati semua dong kalau berhenti napas. Right? So breath prayer di dalam Alkitab is actually gambaran resmi dari carang yang berdiam, abiding di dalam pokok anggur. Dan pokok anggur itu adalah Yesus, kita carangnya. Ya, tadi kita bisa lihat gambar carang anggur itu. Dan dia mengundang kita harus tetap tinggal bersama dia, di dalam dia. Seperti dia juga di dalam Bapaknya. Sehingga kita menghasilkan buah kasih bagi Allah dan bagi sesama. Jadi untuk menggenapi hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti kau mencintai dirimu, itu breath prayer, jawab semua. Apalagi kalau Anda sadar, ingat, pada waktu Anda ngasih izin untuk orang lain berbicara, Anda berhenti kan, tarik napas. Anda lagi di depan orang, Anda tarik napas. Di depan orang Anda menghirup hadirat Allah, gak usah malu. Nah, sambil Anda melakukan Yohanes 15 ayat 1 sampai 11, Anda berdiam dengan kata-kata firman Allah yang Anda ulang itu melalui mendengar dan dipraktekkan. So, saya mau praktekkan kepada Anda ya. Contoh kalau di gereja mula-mula, ini catatannya saya. Di gereja mula-mula itu di Kisah Rasul 2 ayat 41 ayat 2 ayat 1 sampai ayat 47. Itu apakah Bapak Ibu rohani nenek moyang kita yang mengalami pengampunan dosa dan kesembuhan batin mereka pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta waktu Petrus khotbah. Mereka semuanya itu melakukan doa yang sangat-sangat terkenal di abad ketiga. Namanya doanya Yesus Kristus yang penuh belas kasihan. So yang mereka lakukan tuh Lukas 18 ayat 13. Nah kalau Anda buka Alkitab Anda, Lukas 18 ayat 13. Ini doa tentang orang kaya, orang Farisi dan orang berdosa, pemungut cukai. Ini pemungut cukai itu kerjaan yang paling dibenci dan paling dihina ya, karena banyak korupsi. Di zaman itu pun banyak korupsi sekali. Bahkan Anda tahu kan Sakius waktu didatengin Yesus nengok ke atas pohon. Dan Sakius ini turun, aku mau makan di tempatmu hari ini. Dan Yesus baru masuk ke rumahnya, gak ngomong banyak, langsung si Sakius ngomong, aku kembalikan yang 4 kali lipat yang apa yang ku ambil dari orang. Jadi tukang peres, ini dosanya berat ini di mata manusia, dosa bagi mata Tuhan. So Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Konteksnya doa loh ya. Harus selalu berdoa. Kata harus nggak bisa ditawar. Selalu non-stop. Jadi Anda mau doa 3 kali apa non-stop? Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 17, doa tak putus-putusnya. Tetaplah berdoa. Jadi non-stop. Karena sama dengan napas. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi gak bisa bosen. Berarti kan banyak yang jemu ya. Karena gak ngerti breath prayer.
Gak ngerti day by day. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Saya mundur ya ke ayat 12 ya. Saya mundur ke ayat 9 deh. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dari pihak kalian sendiri ya, dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang yang legalistik, agamawi, self-righteous. Khusus grup ini pakai perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Konteksnya berdoa juga. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Farisi self-righteous, pemungut cukai penjahat lah. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, dan didengar loh sama Tuhan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Jadi sambil berdoa sambil menghakimi orang di sebelahnya. Luar biasa. Repot ya doanya orang Farisi ya. Mesti fokus ke Tuhan, fokus ke tetangga, bandingin ke dirinya, repot. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia gak pernah gagal puluhan. Tetapi ayat 13 bagus sekali nih. Pemungut cukai dilihat Tuhan juga. Audiensnya satu kan. Itu berdiri jauh-jauh. Jadi udah jauh dari si Farisi. Tapi Farisi masih nyempatkan diri bandingin dia, hakimi dia. Kalau pemungut cukai jauh-jauh karena merasa gak layak. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit ke tahta Allah. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihlah aku orang berdosa. Jadi ada koma, ya Allah. Waktu koma tuh tarik nafas. Kasihlah aku, kasihanilah aku, orang berdosa. Dan Yesus berkata apa ayat 14? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Karena untuk datang ke hadirat Allah Anda mesti sadar dan bertobatlah, bukan? Maka Tuhan akan berikan waktu kelegaan, betul gak? Jadi Anda gak bisa datang nyelonong aja tanpa ngaku dosa. Dan jika Anda ngaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni Anda. Soalnya orang paling gak dia ngaku dosa. Dan dia minta belas kasihan. Saya belajar ya dari Petrus Kasiro. Every time God used the word mercy. Have mercy on me Lord. Berikan belas kasihan padaku. Itu udah pasti ada kesalahan yang dibikin. Kata belas kasihan cocoknya buat orang yang salah. Seorang pemungut cukai berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dan aku berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So prakteknya kayak begini. Ya Allah, Tuhan aku hadir di hadapan. Ini Indri. Ya Allah, beri belas kasihan-Mu padaku. Dan Anda lepaskan begini. Ampuni aku Tuhan. Tarik nafas. Ya Allah, beri belas kasihan-Mu padaku. Aku terima pengampunan-Mu. So you use scripture, Anda pakai ayat waktu narik nafas dan juga pakai ayat waktu lepasin. Nanti hari Kamis saya akan praktekkan doa bernapas pakai Mazmur 23. Kemudian hari ini kita pakai Lukas 18 ya. Nanti kita doa gereja mula-mula kita juga akan lakukan. Dan nanti doanya pernapasannya Yesus kita praktekkan. Oke, kita berdoa. Terima kasih untuk semua yang sudah kasih komentar, sudah ikut serta dan hadir dalam pelajaran Babat ini. Anda dibikin jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Supaya Anda gak menipu dirimu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, beri belas kasihan-Mu pada kami. Yang selama ini jemu kalau disuruh berdoa. Males kalau disuruh berdoa. Tapi dengan penyingkapan dan pewahyuan breath prayer. Ternyata kami bisa ikut ritme napas kami sebagai ritme doa kami. Sehingga kami bisa menggenapi firman-Mu untuk selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Untuk tetap berdoa. Karena itulah satu-satunya cara kami tetap berdiam dalam Engkau Yesus. Dan Kau diam di dalam kami.
Karena tubuhku bait-Mu, tempat Roh Allah berdiam. Bapa, buat ini jadi praktek untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Selalu beri waktu buat Tuhan. Tidak super sibuk dan lupa Tuhan. Tapi ingat Tuhan senantiasa. Thank you Lord, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Kita menutup dengan memberkati Tuhan karena hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tuhan berkati, sampai jumpa hari Kamis jam 7 malam. God bless you.